Cuman tadi diamankan berapa? Diamankan ya. Kenapa diamankan itu? Apa? Perkara apa? Lari dari rumah. Total keseluruhan sekitar 1 M. M mau miliar. Sekitar 1 M itu. Peserta arisan berapa? Kelompok sekitar 20 orang. Pesertanya semuanya? Berapa? Ratusan loh? Iya, ratusan. Apa berapa? 400? Ratusan orang. Daerah mana saja, Bu? Dari Sragen, Solo. Korbannya itu loh. Oh, korbannya. Orang mana? Orang mana saja itu? Ngoro. Sekitar Ngoro ini. Sekitar Ngoro ya? Iya. Iya, ada yang ikut dari dulu, ada yang enggak, Kak. Terus uang sebanyak 1 miliar digunakan untuk apa? Untuk menyicil utang. Sama yang tahun 2018 dipakai? Untuk bangun rumah yang belakang. Berapa habisnya? Sekitar 450 Juta? ya. Pernah disampaikan sama peserta arisan enggak? Kalau selama lari ke Jawa Tengah kemana saja pertama? Pertama di Sragen. Di uang cicilan 17 juta diambilkan dari mana? Dari arisan. Di awal sudah ada niat ya sampai melakukan penipuan arisan itu. Dari Setelah ikut arisan itu gimana? Saya itu dari dulu cuma bikin brosur aja. Yang mau ikut monggo, yang enggak apa-apa. Saya enggak pernah memaksa untuk ikut. Hanya orang-orang tahu, lihat dari brosur, terus pada ikut. Dulunya kan cuma sedikit yang ikut. Terus karena saya tidak ada masalah, yang ikut bertambah gitu. Itu supaya tertarik katanya Ibu memberi bonus. Itu berapa banyak bonus? Oh, kalau bonus itu dari dulu. Untuk ini, untuk apa ini? Untuk setiap paketan pasti ada bonusnya, dari dulu ada bonus. Senilai berapa? Ya macam-macam, yang paketan 9.000 kayak sembako itu ada bonusnya. Untuk tahun ini permen Yupi 1 toples. Sesuai di brosur itu ya? Iya, sesuai di Kalau yang tabungan katanya ada bonus 5%, iya. gimana? Ya, kalau untuk tabungan bonus 5% dalam 40 minggu. 45 saja. Ya. Itu memang Ibu bisa memberi 5%. Selama ini saya bisa. Diputar kemana uangnya? Dulu saya putar ke usaha baju, kredit elektro. Terakhir tahun berapa? Terakhir tahun kemarin. Tahun 2020. Usahanya sudah tutup. Iya. Sudah berapa lama sih Bu menjalankan arisan ini Bu? Mulai dari tahun 2014. Dari 2014 itu sampai kemarin tuh gimana Ibu? Lancar-lancar aja? Lancar aja. Terus yang membuat akhirnya Dilaporkan ada masalah itu gimana? Ya pertama kalinya saya rinci-rinci, saya punya uang, terus saya bangun rumah yang belakang buat
gudang untuk barang-barang yang kalau mau puasa itu kayak sembako itu. Terus habis itu saya mulai kurangan uang terus, akhirnya saya pinjam sana sini, pinjam uang, pinjam uang rumahan, terus gadekan BPKB, sertifikat, itu yang membuat saya jadi sekarang kayak gini. Bu, Ibu kabur itu tanggal berapa? Saya pergi dari rumah tanggal 6. 6 apa, Bu? 6 April 6 Sama April. siapa aja? sama suami sama kedua anak saya. Kemana? Pertama? Langsung saya jalan terus keliling Mojokerto terus ke Jawa Tengah. Bawa apa kendaraan? Bawa Avanza. Pertamanya saya nitipkan sepeda di teman saya di daerah sekitar Tulangan. Darjo ya. Ya. Terus dari situ saya langsung pergi ya menuju Jawa Tengah itu. Ya enggak ada tujuan kemana-kemana. Ke Jawa Tengahnya naik apa? Apa? Ke Jawa Tengah naik apa? Naik Avanza sama pickup itu. Bawa 2 mobil? Iya. Terus di Jawa Tengah kemana? Saya di Jawa Tengah nggak langsung dapat kontrakan. Selama kurang lebih 5 atau 1 mingguan lah saya keliling-keliling. Kalau malam parkir di masjid-masjid untuk numpang tidur, tapi tidurnya di mobil, numpang di masjid, numpang sholat sama mandi. Dapat kontrakan tuh mulai tanggal berapa? Mulai tanggal 14 kalau nggak salah. Di mana itu? Di Sidoarjo, Sragen, Kecamatan Sidoarjo. Terus di situ Ibu aktivitasnya apa selama bersembunyi itu? Jual brambang bawang Dijual kemana itu? di pasar Masaran, Sragen sih. Waktu itu Ibu bawa waktu kabur itu bawa duit berapa? 15 juta. Cuma itu saja. Iya. Dari total berapa, Bu, yang ini? Yang dengan habiskan duitnya peserta ya? Kurang lebih 1 M. 1 miliar. Kurang lebih. Terus itu untuk apa aja Bu? Yang 1 miliar itu? Ya ini buat gali lubang, tutup lubang. Karena tahun yang kemarin itu kan saya hampir tidak bisa memenuhi semuanya. Jadi untuk yang kelompok-kelompok ini ada yang nalang-nalangi, pinjemin uang, terus dipinjemin mas-masan gitu. Akhirnya kan habis hari raya uangnya saya buat nyaur-nyaur. Itu pastinya Ibu kan ada pengeluaran yang gede gitu Iya. kan? Yang paling gede Gede apa Bu? Yang paling gede? Sehingga harus gali lubang tutup lubang lagi. buat rumah itu tadi atau Iya, iya. Angsuran. Ya angsuran ini kan yang angsuran yang paling berat kan sertifikat itu. 17 juta itu, Bu. Iya, yang Sebulan. Itu paling berat. utang berapa itu angsurannya di situ? 450. Juta. Untuk bangun apa? Nggak bangun, ya setelah Gali lubang. bangun itu saya terus tahun berikutnya kekurangan uang terus dipinjemin. Nutup-nutupi itu, Bu. Emang habis berapa bangun rumah? 450. Jadi utang bank 450 Iya. juga untuk nutupi itu bangun rumah itu. Iya, tapi utang segitu tapi nggak menutupi. untuk membayar utang? Iya, dulu pernah saya ini, ya masih selain sertifikat punya ini, Pak Lek saya ini ada sertifikat saudara juga lah, masih ada. Untuk apa waktu itu utangnya? Kalau punya saudara yang kedua ini saya masukkan tahun kemarin. Untuk apa Bu? Ya untuk ini gali lubang tutup lubang. Berapa? ini. Mulai berapa? Kalau yang punya kakak saya cair 50 juta. Kalau yang punya keponakan ibu angkat saya 100 juta. Apakah juga yang 1 miliar itu untuk beli mobil, motor itu? Mobil itu, pickup itu beli tahun 2012. Kalau Avanza itu 2016. Pakai uang itu Dimasukkan juga? lagi. Pakai uang itu? Pakai uang. Iya. Ini ya tinggal BPKB-nya yang saya masukkan ke bank. Jadi jangan ngansur pakai uang arisan Iya, itu. langsung BPKB pakai uang. Emang sebulan berapa? Total paling gede yang setiap bulan itu keluarkan berapa?
sampai berapa? Hampir 50 jutaan ini. Langsung saja ini. Iya, 2 sertifikat, 3. oh 3 sertifikat rumah, 2 mobil. Sertifikat nih. 2 mobil waktu Siap, siap. Dan itu tersangka yang penipuan itu diamankan di mana kan? Seragen ya, Jawa Tengah. Saya hanya mau kita informasi tidak diamankan. Masih dalam proses penyidikan. Suami itu tidak diamankan. Itu setelah informasi percintaan ya, sebutkan kabur di bawah. Pilur. Wawancara. Wawancara. Mau wawancara. Ya, apa-apa nanti habis itu kan. Ya. Oh ya, alhamdulillah tim dari Satuan Reserse Kriminal setelah adanya laporan polisi dari korban yang mana dibuat di Polsek Ngoro, kemudian tim Polsek Ngoro dari Kanit Serse, Kapolsek kerjasama dengan Satuan Reserse Kriminal yang ada di Polres Mojokerto, kita berhasil mengamankan ya satu keluarga yang mana di sini suami dan istri di mana sebagai pelaku atas dasar laporan polisi yang ada di Polsek Ngoro. Dari informasi yang kami dapat, dari laporan polisi yang sudah kami terima, mereka juga mendengar dan akhirnya mereka melarikan diri. Dan alhamdulillah tertangkap di wilayah Sragen, Jawa Tengah. Sementara tim masih dalam proses perjalanan dari Sragen ke Polres Mojokerto untuk melakukan pendalaman proses pemeriksaan. Nanti perkembangan demi perkembangan kita informasikan kepada rekan-rekan. Istrinya saja. Jadi yang kita amankan suami dan istri, namun dari hasil keterangan secara berita acara pemeriksaan saksi dan juga secara interogasi di lokasi TKP, kemungkinan besar istrinya yang bisa kita jerat sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini masih proses pengembangan ya? Ya, masih proses pengembangan. Kami juga memberikan informasi kepada warga masyarakat yang di mana mungkin masih enggan melaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga kami membuka wadah untuk nantinya posko untuk melaporkan apabila merasa tersangka sudah mengelabui ataukah juga menipu, sehingga semua bisa kita kompulir dan kita akan lakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Syarat ke posko untuk melaporkan? Ya, syarat untuk posko salah satunya yaitu membawa alat-alat bukti, ya contoh mungkin kwitansi dan yang lain-lain, karena diindikasi proses kegiatan arisan ini ya memakan banyak korban khusus di wilayah hukum Mojokerto. Terima kasih Komandan. Komandan. Buat poskonya itu nanti. Iya, benar. Ya. Thank you, Bro. Siap. Lanjut ya. Iya. Posko pengaduan. Iya.